Berarti kemarin waktu sempat terkena trip di spray Abamectin ya Mas kurang Ya. lebihnya, dan atau seperti apa Kemarin Mas? sempat berhenti Mas, soalnya kan dari pojok udah nggak normal kan, takutnya nyerap nutrisi malah tambah parah. Jadi kemarin sempat puasa nggak dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik sahabat tani, kali ini saya sudah bersama dengan petani yang bisa dikatakan cukup cerdas sekali sahabat tani, karena di sini merupakan kebun dari alpukat dan juga untuk tanahnya bisa dikatakan cukup kering sekali nih sahabat tani. Akan tapi di sini bisa dilihat untuk tanaman semangkanya bisa dikatakan cukup super sekali sahabat tani. Mungkin Mas bisa perkenalan dulu kepada sahabat tani. Ya, pertama nama saya Adi dari Purworejo. Berarti saat ini berada bersama dengan Mas Adi ya Mas, yang berada di Purworejo ya Mas. Purworejo. Nah ini tadi kan saya juga sempat berkeliling untuk bisa dikatakan kebun dari alpukat ya Mas. Ya, alpukat sama kelengkeng. Dan juga untuk tanahnya bisa dikatakan cukup kering sekali nih Mas. Kering. Nah kalau boleh tahu ini Mas, mengapa kok dari alpukat sini menanam semangka ini Mas? Ini memanfaatkan lahan bawah Mas alpukat biar rumput-rumput kan agak kurang, ada tanaman semangka. Wah berarti ini bisa dikatakan memanfaatkan lahan yang ada ya Mas. Iya, Mas. Karena biasanya ketika menanam alpukat saja ataupun menanam kelengkeng saja untuk perawatannya cukup rumit karena ada nanti kemungkinan ada rumput-rumput yang Rumput, akan ya, tumbuh dengan liarnya Mas. Akan tapi di sini memanfaatkan lahan yang ada dengan menanam semangka agar untuk rumputnya tidak tumbuh berarti ya Mas. Wow berarti sangat cerdas ataupun sangat pintar sekali nih Mas Adi ini Mas. Mungkin sebelum ke tentang tanamannya ini Mas, ini kok boleh tahu ini untuk Mas Adi menanam semangka vatas apa ini Mas? Komang 56 Mas. Komang 56 dan menanam berapa tanaman ini Mas? Ini sekitar 4.500. Menanam 4.500 berarti cukup banyak sekali nih ya Mas. Juga saya lihat untuk buah semangkanya bisa dikatakan super-super nih Mas. Alhamdulillah Mas. Kalau boleh tahu udah sekitar berapa hari setelah tanam ini Mas? Ini 52 ST. 52 HST berarti sebentar lagi mau masa panen berarti ya Mas. Dan alhamdulillah tadi saya keliling-keliling juga untuk tanaman dan juga buahnya bagus-bagus ini ya Mas. Alhamdulillah Mas. Kembali ke perawatan ini Mas, ini kan saya lihat-lihat untuk tanahnya cukup kering. Ini kalau boleh tahu untuk dasarannya menggunakan apa saja nih Mas? Ini pakai kohe ayam Mas. Berarti waktu dasaran menggunakan kohei ayam Kohe berarti ya, ayam Mas? sama dolomit. Berarti menggunakan kohei ayam dan juga dolomit. Kalau boleh tahu habis berapa itu Mas? Ini kohe sekitar 130 karung, dolomit sekitar 90 karung. Wah berarti memang cukup banyak sekali ya Mas pada dasarannya, karena di sini juga tanahnya bisa dikatakan cukup kering sekali ya Mas, ataupun cukup keras. Tadi juga untuk melihat ketika yang tidak teraliri oleh air cukup keras sekali ya Mas. Dan di sini Mas Adi menggunakan pupuk kandang pada awalan dan juga menggunakan dolomit seperti itu ya Mas. Nah setelah itu Mas, setelah menggunakan pupuk kandang tersebut, apakah ada perawatan lain atau seperti apa sebelum penanaman tanaman semangka ini Mas? Perawatan sebelum tanam cuman dikocor hidrogen peroksid Mas, buat menghambat jamur kan ya. Ini kan lahan bekas 4 kali tanam. Wow berarti bisa dikatakan cukup bekas sekali ya Mas, karena 4 kali tanam tadi hanya menggunakan awalan, tadi menggunakan pupuk kandang dan juga dolomit. Setelah itu sebelum penanaman menggunakan hidrogen peroksid ya Mas, karena untuk agar jamurnya tidak ada ataupun meminimalisir serangan dari jamurnya ya Mas. Nah setelah itu Mas, setelah penanaman tanaman semangka vatas komang ini Mas, untuk perawatan selanjutnya seperti apa itu Mas? Perawatan ya cuman perawatan rutin Mas, mulai dari penyemprotan kan, pemupukan, pengairan terus rutin 3 hari sekali. Kalau untuk pengairannya itu seperti apa ini Mas? Pengairan masa vegetatif itu 3 hari sekali kan, begitu pembesaran buah langsung rutin setiap hari. Wow berarti memang pada lahan ini untuk yang cukup ekstra adalah pemberian atau penyiraman airnya ya Mas, Air. karena tadi bisa dikatakan untuk tanahnya cukup keras. Jadi tadi saat masuki masa pertumbuhan 3 hari sekali, dan ketika memasuki masa pembuahan diberi air setiap hari ya Mas, karena bisa dikatakan pada lahan ini cukup boros air berarti ya Mas kurang lebihnya. Nah lanjut lagi untuk penyiraman kan seperti itu Mas. Untuk pemberian nutrisinya seperti apa ini Mas? Pemberian nutrisi lewat spray Mas, setiap 3 hari sekali. Oh berarti untuk pemberian nutrisinya full via spray itu Mas? Full spray. Mungkin sedikit menarik nih Mas, mengapa tidak sekalian dikocorkan pada airnya ini Mas? Kalau boleh tahu mengapa ini Mas? Ini kan lahan bekas Mas, jadi menghemat pupuk lah.
menghemat pupuk. Jadi ya cuman pakai pupuk daun, spray lewat atas. Oh, berarti karena tadi memang lahan ini adalah lahan bekas dan yang paling utama adalah ingin menghemat pupuk ya Mas, Menghemat karena pupuk. tadi di sini Mas Adi menggunakan pupuknya ataupun pemberian nutrisinya full via spray ya Full Mas. spray. Kalau boleh tahu itu Mas, untuk pemberian nutrisi via spraynya menggunakan apa saja nih Mas? Ini nutrisi yang tinggi kalium Mas. Kemarin terakhir waktu pembesaran pakai Kalinet. Pertumbuhan cuman pakai Profit hijau itu. Berarti waktu pertumbuhan hanya menggunakan Profit hijau Ya, Profit hijau. dengan interval 3 hari sekali ya 3 hari Mas. sekali. Lalu setelah masa pembuahan menggunakan apa Mas? Pembuahan ini pakai Profit Maxi Mas. Profit Maxi terus Kalinet yang tinggi kalium. Oh, berarti setelah tadi pertumbuhan seperti itu ketika memasuki masa pembuahan diganti ya Mas Ya, untuk pemberian ganti. nutrisinya, yakni menggunakan nutrisi yang banyak mengandung unsur kalium tadi, Profit Maxi Profit Maxi. dan juga ada Kalinet Kalinet. seperti itu ya Mas. Kalau untuk penyepraiannya apakah sama saja atau seperti apa ini Mas? Penyepraian sama aja Mas. Berarti mulai dari awal masa tanam hingga sekarang tetap 3 hari sekali 3 ya hari Mas? sekali. Wow, berarti ini bisa dikatakan untuk pemberian nutrisinya agak ekstra ya Mas. Ya. Tadi 3 hari sekali dispray saat awal hingga saat ini berarti ya Mas, kurang lebihnya. Lanjut lagi nih Mas, saat ini ketika menanam tanaman semangka kan biasanya banyak sekali kesulitannya Mas. Apakah yang dirasakan kendala pada saat penanaman semangka Vatas Komang ini Mas? Kalau kendala kemarin kan sempat kena trips ini Mas. Tapi alhamdulillah bisa pulih kan. Oh, berarti kemarin sempat terkena trips ya Mas. Kena Akan tapi saat ini sudah pulih dan juga ini sahabat tani untuk buah-buahnya bisa dikatakan cukup super ya Mas. Mungkin biar sahabat tani juga bisa sedikit mencari informasi ini Mas, mendapatkan ilmu baru untuk pengendaliannya seperti apa itu Mas? Kemarin cuman rutin spray Abamectin Mas. Imidacloprid. Berarti kemarin waktu sempat terkena trips di spray Abamectin ya Mas, kurang Ya. lebihnya. Dan untuk pemberian airnya apakah tetap seperti itu apa seperti diberhentikan atau seperti Kemarin apa? sempat berhenti Mas. Soalnya kan dari pojok udah nggak normal kan. Takutnya nyerap nutrisi malah tambah parah. Jadi kemarin sempat puasa nggak dikasih air 1 minggu. Wow, berarti ini adalah salah satu tips ataupun trik yang dilakukan Mas Adi ya Mas. Akan tapi nanti sahabat tani bisa menyesuaikan kembali ya Mas. Ya. Di sini Mas Adi kemarin waktu sempat terkena trips pada tanaman semangka Vatas Komang ini diberhentikan sejenak ya Mas Ya, untuk Mas. pemberian airnya. Tadi kurang lebih 1 minggu tidak diberi air karena yang ditakutkan adalah untuk batangnya pecah ya Mas. Iya, Mas. Akan tapi kemarin sempat diberhentikan dan alhamdulillah saat ini sudah mulai pulih kembali nih ya Mas. Alhamdulillah, Mas. Lanjut lagi nih Mas, ini kan Mas Adi sedang menanam tanaman semangka Vatas Komang sudah berapa kali nih Mas? Tanam komang udah 2 kali Mas. Sudah kedua kali ini. Dan mengapa menanam kembali tanaman semangka Vatas Komang ini Mas? Dari buah Mas. Buah kan kelihatan udah buah bagus-bagus. Terus dari ketahanan virus, alhamdulillah tahan virus. Dari serangan jamur juga itu Mas kurang kan. Oh, berarti di sini Mas Adi menanam kembali semangka Vatas Komang karena dari penanaman sebelumnya sudah mengetahui bahwa komang ini untuk buahnya sangat bagus-bagus dan juga untuk tingkat ketahanan virusnya juga bisa dikatakan cukup baik ya Mas, dan tadi jamurnya juga bisa dikatakan lebih tahan dibandingkan dengan Vatas lainnya seperti itu ya Mas. Lalu lanjut lagi nih Mas, tadi kan saya lihat-lihat untuk pada bedengan ini kayaknya banyak sekali buah-buah kecilnya nih Mas. Itu untuk pembuahan dari komang ini seperti apa nih Mas? Kalau pembuahan cukup bagus Mas. Kemarin sempat kewalahan kan dari pemilihan ini buah kan. Hampir setiap itu bakal buah jadi kemarin Mas. Wah, berarti ini salah satu yang disusahkan juga ya Mas, sempat Ya. kewalahan untuk mensortasi buah-buah yang mau dipilih, dan karena semangka Vatas Komang ini untuk pembuahannya bisa dikatakan cukup banyak sekali ya Mas. Nah, lalu lagi untuk pembuahan ini Mas, ini yang dipilih untuk kriteria buahnya itu seperti apa ini Mas? Ini buah yang kebanyakan semi oval lah Mas. Semi oval. Buah nomor 3 itu udah bisa maksimal lah. Oh, berarti kurang lebihnya dicari buah yang semi oval dan biasanya pada daun ketiga ya Mas? Bakal buah ketiga Mas. Kurang lebih pada bakal buah yang ketiga, Ya. kurang lebihnya seperti itu bisa yang dipilihnya ya Mas. Ya. Dan ini bisa dikatakan cukup kesulitan untuk membuang buah-buah lainnya berarti ya Ya. Mas. Tadi karena saya lihat pada bedengan ataupun pada pinggir-pinggir tanaman ini untuk buah-buah kecilnya ataupun buah sortasi cukup banyak sekali ya Mas. Nah, lalu lagi untuk tadi kan salah satu yang sangat disukai adalah buahnya Mas. Ya. Kalau pada musim tanam kemarin sudah sempat membelah dari semangka Vatas Komang ini Mas? Udah Mas.
Kalau menurut Mas Adi seperti apa ini Mas? Bagus Mas, buahnya Mas, merah nyala itu kan. Oh, berarti memang sangat disukai adalah buahnya ya Mas, karena Iya. tadi cukup bagus ketika pada musim sebelumnya atau masa tanam sebelumnya sudah pernah membelah dan warnanya adalah merah menyala ataupun merah bagus ya Mas. Dan untuk bobot dari semangka Vatas Komang ini perkiraan pertanamannya berapa nih Mas? Ini pertanaman itu sekitar 7-8 kilo lah. Oh, berarti bisa termasuk super ya Mas, Iya. sekitar 7 hingga 8 kilo, bahkan tadi saya kayaknya ada yang lebih tadi Mas, ada satu Lebih buah, dari 10 kilo. ada beberapa buah yang bisa dikatakan cukup besar sekali sahabat tani, tapi di sini Mas Adi mengatakan bahwa rata-rata adalah 7 hingga 8 kilo ya Mas. Akan tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa buah yang hampir mencapai 10 kg sahabat tani, karena membandingkannya dengan air mineral bisa dikatakan cukup besar sekali, dan bahkan ini super sekali nih ya Mas. Ada yang lebih besar, perkiraan saya mencapai 10 kg ke atas kayaknya nih Mas. Nah, mungkin ini agak terakhir ini Mas, kan Mas Adit bisa dikatakan sangat cerdas dan sangat pintar memanfaatkan kebun kelengkeng dan juga kebun alpukatnya ini Mas, dan juga sudah beberapa kali menanam tanaman semangka nih Mas. Mungkin bagi sahabat tani ada sedikit tips ataupun trik dalam menanam semangka ini Mas? Ya cuman itu Mas, kuncinya perawatan rutin lah, perawatan rutin, insya Allah ya hasilnya juga bagus. Nah, itu sahabat tani, di sini ada sedikit tips dari Mas Adi ya Mas, untuk ketika menanam tanaman semangka lakukan perawatan dengan rutin ya Mas. Tadi di sini Mas Adi merawatnya dengan sangat rutin sekali ya Mas. Tadi untuk pemberian airnya dilakukan 3 hari sekalian pada saat masa pertumbuhan, ketika saat masa pembuahan sangat rutin lagi ya Mas. 1 hari sekali mesti disirami, karena tanaman semangka ini salah satu tanaman yang cukup butuh air banyak. Dan juga tadi untuk penyepraiannya Mas Adi juga memberikan nutrisinya full via spray dengan di spray 3 hari sekalian ya Mas. Dan mungkin terakhir ini Mas Adi mungkin ada sedikit motivasi bagi petani di luar sana, mungkin khususnya petani semangka ini Mas. Ya untuk petani-petani semangka seluruh Indonesia yang mau nanam varietas Komang, silakan tanam, buahnya dijamin bagus, belahan bagus, disukai pasaran. Itu berarti ada sedikit pesan terakhir ya Mas dari Mas Adi, sahabat tani bisa mencoba menanam semangka Vatas Komang ini, karena Mas Adi di sini menanam pada lahan yang ada ya Mas, Yes. memanfaatkan lahan yang ada, karena di sini aslinya adalah untuk kebun dari kelengkeng dan juga kebun alpukat, akan tapi dengan perawatan dan juga beberapa ekstra yang Mas Adi lakukan seperti pemberian tadi nutrisinya, di sini Mas Adi insya Allah mendapatkan buah yang bisa dikatakan cukup istimewa sekali nih ya Mas, karena sebentar lagi mau masa panen. Nah, mungkin sekian Mas Adi, terima kasih atas ilmu-ilmu barunya. Mungkin sekian sahabat tani, ketika video kali ini dirasa bermanfaat bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.